رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuliah UI, Kuliah Online on UI. Baik, pada video kali ini saya akan coba membahas lagi tentang IDS. Cuman jika pada video sebelumnya saya membahas tentang konsep dasar dari IDS, dengan pada video kali ini saya akan coba membahas salah satu aplikasi IDS, yaitu Snort. Snort ini salah satu aplikasi IDS yang boleh dikatakan dia free, ya, gratis, sehingga banyak yang menggunakan. Ini adalah website daripada Snort, ada di snort.org. Baik, sekali lagi, materi yang saya sampaikan ini pada dasarnya bersifat umum, namun karena ada kepentingan untuk perkuliahan keamanan informasi dan forensik digital, jadi secara presentasi di sini akan ada beberapa tulisan tentang mata kuliah keamanan informasi dan forensika digital. Oke, saya akan bahas Snort. Yang pertama, seperti biasa, beberapa slide saya ini akan saya adopsi dari slide yang di copyrightkan oleh Fakhrul Alam dan juga Matsusaki Yoshinobu. Oke, Snort ini adalah salah satu open source IDS, ya, dan boleh dikatakan salah satu yang tertua. Nah, pengguna dari IDS ini boleh dikatakan banyak, sudah cukup banyak, ya, karena dia merupakan yang salah satu yang tertua. Terus juga rules-nya, kayak tadi video-video sebelumnya saya sudah bahas bahwa IDS berbasiskan rules untuk mendeteksi serangan, gitu ya. Nah, dia merupakan salah satu IDS yang punya development rules yang cukup aktif. Jadi pengembangan rule yang cukup aktif, ya, di komunitasnya. Jadi Snort itu boleh dikatakan tools-nya cukup up-to-date. Ya. Selain itu juga dia ada beberapa alternatif yang bersifat komersial. Ya. Snort itu dan juga Snort itu cukup cepat. Oke. Dari Snort-nya mengklaim dia dapat berjalan, gitu, dalam 3 bit per second untuk proses deteksi. Oke. Nah, konfigurasi filenya secara default, Snort ini biasanya sering dipasang di sistem yang berbasis Linux, ya. Secara default dia tersimpan di /etc/snort/snort.com. Ya. Itu adalah file yang cukup panjang, ada 900 plus baris, ya, isinya. Ketika kita lihat secara sekilas, itu ada beberapa pre-process entry yang ada di dalamnya. Jadi di dalamnya Snort itu punya banyak sekali preprosesor yang akan melakukan proses analisa dari network traffic. Nah, network traffic itu akan di clean up biasanya sebelum melalui rules. Ya, jadi secara default Snort-nya sudah melakukan deteksi sendiri sebelum kita memberikan rules di situ. Nah, rules-nya itu apa? Rules-nya itu bentuknya biasanya plain text, ya. Jadi menambahkan rule baru, ya, itu sangat mudah di Snort. Kita cukup menambahkan file baru saja di rules-nya, di folder rules-nya dari Snort, ada di /etc/snort/rules. Ya. Kumpulan daripada rules itu bisa di-load ke dalam Snort rule menggunakan include statement. Ya. Rules itu bisa dibuat dengan apapun, makanya match anything itu apapun yang bisa kita buat. Bahkan dia bisa kita bilang dia bisa mendeteksi semua paket yang lewat, itu juga bisa. Ya.
Jadi rule-nya bisa secara teknis, misalnya ada web attack, ada buffer overflow, ada port can, itu bisa, atau berdasarkan user oriented atau policy yang ada di sebuah organisasi, URL filtering, keyword, forbidden application, seperti itu. Itu juga bisa dilakukan oleh Snort. Jadi rules ini bisa dibangun secara sendiri. Tapi ada juga secara community, Snort juga sudah membangun rules. Nah, di sini di websitenya, di sini ada tool documentation search. Kalau di bagian link downloadnya, di sini ada download Snort itu sendiri, the rules, open app ID dan additional. Kalau kita lihat bagian download rules, nah di sini ada rules yang bisa kita download yang community. Ya. Jadi sudah ada rules yang bisa kita download di sini. Secara yang community rules ya, jadi gratis boleh digunakan oleh kayak ramai. Jadi yang serangan-serangan secara umum, yang umumnya setiap sistem itu mendapatkan, itu sudah mereka sudah juga generasikan di sini. Seperti itu. Nah, kembali lagi di rules yang ada tadi di fitur download, artinya di community rules itu, tidak semua rules bisa diterima di jaringan kita. Artinya mungkin ada policy yang mengatur nggak semua rules itu ada rule yang tidak bisa dimanfaatkan di jaringan kita. Jadi kita harus kustomisasi ya, rule apa yang dibutuhkan oleh jaringan kita. Yang kita miliki. Jadi kita bisa jadi akan menemukan banyak false positif di situ yang kita harus melakukan tweak ya istilahnya. Sehingga Snort harus melakukan ignore terhadap false positif tersebut. Ya. Artinya kalau kita menggunakan tool yang community tadi, kita harus cek semua rule yang ada di situ. Bisa jadi rules-nya itu bisa kita disable. Jika itu malah misalnya apa ya, mengganggu jalannya sistem yang kita punya. Nah, untuk komersial itu biasanya dia free untuk 30 hari ya, yang komersial. Terus rules yang lain itu ada juga yang memaintain itu volunteer ya. Ada rules.emergingtrade.net ya. Terus ada tools namanya Pullpark, itu adalah salah satu tools yang tugasnya mengupdate otomatis rule yang ada di dalam IDS. Ya, rule yang diupdate berarti community. Gitu. Nah, Snort rule ya, itu dibagi menjadi dua bagian. Jadi dalam satu baris itu ada dua bagian. Kita sebutnya logical section. Yang pertama rule header. Ya. Rule header itu mengandung aksi dari rule-nya, terus ada protokolnya, ada source dan destination IP address-nya, netmask-nya juga ada di situ, dan ada source and destination port. Terus rule option-nya, ini yang mengandung isinya, biasanya dia adalah alert message-nya, terus informasi lain terkait apa yang harus diinspeksi oleh IDS. Misalnya threshold itu harus diinspeksi oleh IDS. Itu nanti akan masuk di bagian rule options. Nah, ini contohnya. Ini semua rules, ada alert TCP dollar ya, external underscore net any dollar home underscore net terus 22 gitu. Terus ini alertnya SSH detected SID 10 dan ref 1. Nah, SID itu apa? Itu adalah Snort Rule Identifier. Terus ref ini
revision identifier. Oke, kalau boleh saya jelaskan di sini, tipenya adalah snort rule-nya, tipenya adalah alert, dia hanya akan memberikan alert. Ya. Protokolnya berarti dia pakai TCP ya, dari network eksternal, artinya yang tidak satu blok IP address nanti. Ya. Portnya adalah ini menuju ke home network, ini yang local network di port 22. Dia akan memberikan alert SSH detected, seperti itu. Kira-kira ini pengertian dari rule tersebut. Nah, rule headers-nya itu ada beberapa. Ada yang pertama, generate alert itu tadi, seperti yang dicontoh sebelumnya, itu mengenerate alert. Ya. Untuk mengeluarkan alert. Terus ada log, itu untuk logging paketnya. Pass itu untuk melewatkan paket. Jadi, misalnya tadi yang masuk dalam false positif itu, dia akan melewatkan atau mengabaikan. Activate itu untuk mengaktifasi alert yang lain ke dynamic rule. Dynamic berarti dia akan idle sampai ada rule lain yang mengaktifkan dia. Ya. Drop itu berarti ngeblok dan logging paket. Dia akan ngedrop terus ngeblok terus melogging paket tersebut. Reject itu blok paket, melognya, terus mereset TCP connection ya. Kalau S-drop itu hanya ngedrop saja. S itu arti silently drop. S-drop. Jadi dia ngedrop aja, tidak melakukan logging. Kalau yang drop saja melakukan logging. Jadi drop, reject, dan S-drop itu dia sama-sama ngeblok paket. Ngeblok, cuman kalau S-drop tidak melakukan logging, kalau drop melakukan logging, kalau reject itu plus ngirim reset connection seperti itu. Ya. Terus direction operatornya itu ada minus lebih besar ya, artinya itu panah ya, panah. Jadi artinya dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan itu indikasi orientation traffic yang lewat dari kiri ke kanan. Tidak ada yang kanan ke kiri, adanya bidirectional operator. Jadi kedua-duanya, baik dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi tidak ada sebaliknya dari kanan ke kiri, ada kiri ke kanan atau kedua-duanya, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Nggak ada, hanya kanan ke kiri saja. Nah, SID sendiri itu untuk snort ID rules, ya, snort ID rules-nya. Range-nya yang bisa digunakan ya untuk local rules itu adalah mulai dari di atas 1 juta. 0 sampai 9 itu di reserve untuk future use ya. Terus 100 sampai 1 juta itu adalah reserve yang biasanya dia sudah diinputkan dengan snort distribution ya. Dengan aplikasi snortnya itu sendiri. Bisa jadi di community rules-nya juga. Nah, yang sisanya yang kita bisa pakai adalah yang 1 juta ke atas. Oke. Nah, rules itu bisa kita prioritaskan. Ya. Ada di snort classification, snort classification config. Jadi mengklasifikasikan rule dan untuk melakukan prioritas. Misalnya di sini ada DOS di deskripsinya denial of service, prioritinya 2. Artinya dia akan dikerjakan di nomor 2. Seperti itu. Nah, ini contoh rule ya. 2 ada alert, ini juga alert. Ya, ini TCP. Ya. Terus di sini dia langsung nyampaikan
message-nya. Terus ini contoh alat yang muncul. Terus ini adalah rules-nya. Ini external network dan protokol ini ke SQL Server. Ini udah kita definisikan sebelumnya. SQL Server ini apa? Report 3306. Oke. Nah, Snort itu bisa menggunakan log alert ke dalam SQL database untuk memudahkan kita dalam melakukan pencarian login tadi. Snort juga memiliki front end untuk Snort web base itu namanya base. Jadi kita bisa mencari alert tadi atau security alertnya itu secara graphical. Seperti itu. Jadi Snort termasuk salah satu IDS yang cukup banyak digunakan, ya, dan dia lebih mudah memudahkan kita untuk mengenerate role secara mandiri. Tadi kita sebut local roles. Ya. Jadi sangat mudah sekali. Jadi kita bisa memanfaatkan rule yang sudah disediakan oleh Snort itu sendiri dalam bentuk community roles yang bisa kita download, dan kita juga bisa menambahkan roles secara lokal. Karena yang community belum tentu itu bisa diterima oleh organisasi yang kita punya, atau oleh network yang kita punya, atau sistem yang kita punya. Mungkin ada rules yang itu menyebabkan false positif tadi, yang harusnya tidak di-reject atau yang harusnya tidak di-detect, itu di-detect sebagai serangan seperti itu. Oke. Itu tadi materi tentang Snort. Seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya di bawah, ataupun melalui jalur yang lain pertanyaan bisa disampaikan. Lalu jangan lupa untuk melakukan subscribe dan juga menekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video update dari saya. Sekian tadi video mengenai Snort. Ya, kita ketemu lagi di video yang lain ya, tentang materi-materi tentang keamanan maupun forensik digital. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.